yang sangat banyak, akhirnya karena negosiasi yang baik dari Rasulullah, akhirnya kita dikasih yang seringan-ringan. Ustadznya sudah hadir, maka langsung saja saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Syarif Mat Najib SIMA untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti saya akan yakinkan siapapun yang hadir di tempat ini yang memperingati dan mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa terjadi kepada baginda Rasulullah ruhan wa jasadan adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia dari Allah. Siapapun yang sedang susah, bila mengimani Isra dan Mi'raj, hadir di majlis ini, adalah orang-orang yang memenuhi syarat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang sedang susah diberikan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Pokoknya giliran duit aminnya kencang. Yang punya hutang segera Allah lunaskan. Amin. Wah, kencang. Waduh. Saya nggak berani gitu. Saya takut ntar direkam sama anak saya ngadu begini saya berapa itu. Jemaah, karena memang tidak ada yang bisa membantah dalil-dalil yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Nanti kita ngaji dalam waktu yang singkat untuk meyakini bahwa mereka yang hadir di sini adalah orang-orang istimewa. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat para tokoh masyarakat, orang-orang hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Insinyur Haji Muhammad Mudakir, Ketua DKM Masjid Jami Baitul Ustaz. Mana ya? Oh ya Allah. Saya tadi waktu beliau sambutan udah kepikiran nih kok kesaing ya ada berceramah sebelumnya. Karena materinya dahsyat betul. Mudah-mudahan sehat berkah. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Haji Abdul Mumin Hafid SEMPD, anggota Dewan Kota Bekasi. Mudah-mudahan nanti jadi Dewan di Senayan ya Pak. Karena orang-orang yang cinta sama majlis kayak begini biar banyak mewarnai Republik ini. Ini doanya insya Allah mustajab insya Allah. Tapi nanti kalau tasyakuran undang saya ya Pak. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Insinyur Haji Abdul Hanan, Ketua RW. Ketua RW-nya aja insinyur ya Pak, berat-berat. Ketua RW-nya aja insinyur, mudah-mudahan berkah nih semuanya. Ketua RT yang mewakili atau Ketua RW 16 yang mewakili Dr. Insinyur Zaizuluddin Mahmud MT. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Ubaidillah, Al-Ustaz Haji Hussein
Dr. Andes Haji Noh Badri, Al-Mukarram Al-Ustad Nur Hakim, serta para tokoh masyarakat lainnya. Maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, terus para muslimat, para ibu yang luar biasa, mudah-mudahan mulia dunia akhirat, bajunya seragam, jilbabnya seragam, mudah-mudahan udah lunas semuanya. Lunas ya, kalau lihat dari warnanya sudah lama di warna. Insya Allah. Ini salah satu bukti kita untuk agama memberikan yang terbaik. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita langsung masuk ke dalam hikmah dari Isra dan Mi'raj. Kenapa saya meyakinkan di awal? Siapa saja yang meyakini, memperingati, mengimani Isra dan Mi'raj adalah orang-orang yang mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj tidak bisa dinalar dengan akal. Tidak bisa dinalar dengan akal. Dalam waktu separuh malam terjadi perjalanan yang begitu cepat, begitu dahsyat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu kendaraan belum ada, ya akhi. Sekarang kita dari Jakarta mau ke Jeddah saja butuh waktu 9 jam. Itu juga pulang umroh, mereka 9 jam lagi. Biasanya fisiknya down. Kayak saya minta maaf karena masih dalam keadaan flu. Ini majelis pertama karena kemarin malam Ahad saya juga ada ceramah, saya minta untuk dibatalkan karena saya nggak bisa. Karena keadaannya memang sedang drop. Tadi Ahad juga ada jadwal Isra Mi'raj, saya tidak bisa mendatanginya. Dan malam ini saya paksa keluar karena memang tarikannya luar biasa. Tarikannya luar biasa. Jamaah tak bisa dinalar dengan akal. Dan mereka yang datang di majelis ini, mereka yang memperingati otomatis adalah mengimani. Kalau mereka mengimani, maka mereka kenal siapa Tuhannya. Manusia memang tidak mampu melakukan sesuatu atau dia punya keterbatasan. Tapi saat engkau sedang berinteraksi dengan Allah, terlepaslah kau dari segala keterbatasan yang kau punya. Jemaah, maka itu dalam kitab Matnuz Zubat ada sebuah kaidah yang wajib pertama kali harus kita miliki. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah mereka mengenal Tuhannya, bukan sekedar mengenal, bistiqani, dengan penuh keyakinan. Saya tanya sama Pak Dewan, dengan segitu banyaknya orang yang mencalonkan menjadi anggota dewan, dengan begitu banyaknya orang yang mempunyai kekayaan, apakah bisa kemudian meyakinkan bahwa dirinya akan terpilih? Tidak mesti. Karena kenapa? Banyaknya orang dan banyaknya yang punya kepentingan. Tapi yang membuat beliau yakin ada pertolongan dari Allah. Betul Bapak? Pertolongan dari Allah. Jemaah, dalam berbagai hal. Maka kalau mereka meyakini Isra dan Mi'raj, mereka meyakini akan kekuasaan Allah, mereka akan dibuat lupa dengan keterbatasan yang mereka punya. Lalu kemudian mereka menjadi orang yang totalitas minta tolong kepada Allah. Ayatnya tadi saya baca, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami enggak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang akan memberikan kalian rezeki. Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matin. Karena itu saya suka sampaikan di majlis-majlis, ente benar punya suami bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan anggota dewan, bukan pegawai negeri, bukan orang kaya. Tetapi satu yang gak boleh ente lupa, bahwa ente adalah hamba dari yang maha kaya. Gak ada jaminan Pak, Ibu, kemudian kita
kalau bergantung kepada manusia kemudian akan aman selamanya. Enggak. Seorang istri berapa banyak mereka yang ditinggal mati duluan oleh suaminya. Apakah mereka menjadi telantar? Tidak. Ada seorang wanita di masa Rasulullah SAW yang dia disebut ahli ibadah. Ini orang punya keyakinan keistimewaan yang luar biasa. Sampai disebut siapa orang yang menikahi ini perempuan, maka dia dipastikan mati syahid. Ini istimewa banget di perempuan. Jadi beliau adalah orang yang disebut man arada syahadah falyatazawwaj bi Atikah. Namanya Atikah binti Zaid. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat perempuan kerjaannya ibadah, tapi di manusia cantiknya luar biasa. Sampai para perempuan dan orang-orang yang hidup di zamannya berkata, kullama izdada umruha izdadat jamala. Setiap kali bertambah ini perempuan umurnya, maka bertambahlah kecantikannya. Ada nggak di daerah sini ibu-ibu yang nambah umur nambah cakep? Yang ada nambah umur nambah bedaknya tebelan gitu. Tapi ini ada perempuan karena ahli ibadah ya akhi. Dahsyat betul bila bergantung kepada manusia. Seorang wanita yang hidup di masa Rasulullah, Atikah binti Zaid, yang menikahinya menjadi password supaya mati syahid. Seorang wanita yang setiap bertambah umurnya bertambah cantiknya. Nggak ketemu kita. Karena ini orang ketika saking cantiknya membuat Abdullah bin Abu Bakar, ini menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Bakar setiap kali memandang wajah istrinya, Adam berkumandang, telinganya menjadi tuli. Kayak apa cantiknya ketua DKI. Jadi begitu lihat ini suara Adam gak kedengeran, jadi budek seketika. Gak bayang cantiknya kayak apa kan? Kan kalau di dalam Al-Quran Nabi Yusuf yang ketika wanita melihatnya melintas dia sebentar, kemudian teriris mereka punya jari tidak terasa. Ini ada seorang perempuan istri yang kalau ditegesin suara apapun menjadi tuli, dia nggak bisa dengar. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta kepada anaknya untuk bercerai dengan ini perempuan. Kau telah menikahi seorang wanita yang membuat engkau semakin jauh kepada Allah. Ini Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq diminta oleh ayahnya untuk berpisah karena akan membuat sengsara nanti di yaumil qiyamah. Dia bercerai. Tapi semenjak dia berpisah dengan Atikah, dia mempunyai penyakit lupa ingatan terhadap segala-galanya. Lebih parah lagi, akhirnya rujuk. Tapi dikasih catatan, kau boleh meninggalkan apapun, tapi kalau panggilan sholat dan berjuang di jalan Allah, kau tidak boleh lalai. Syaratnya itu. Jemaah, saya ingin berkata bahwa panggilan sholat bila dilakukan oleh seseorang, ketahuilah orang tersebut telah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tuh lihat di masa Rasulullah, putra dari Abu Bakar As-Siddiq terkecoh dia dengan kecantikan seorang wanita sampai lupa urusan sholat, apalagi urusan godaan dunia yang lainnya. Maka ketika engkau datang ke masjid, engkau kemudian rukuk dan sujud, sebuah indikasi yang tidak terbantahkan bahwa engkau adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Ini Bapak, ini bukan perkara kita doang yang mau, tapi perkara Allah yang menentukan. Mana dalilnya? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba untuk memberikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah bikin lapang hatinya untuk melakukan semua konsekuensi sebagai orang Islam. Mendirikan sholat, dia lapang hatinya buat melaksanakan sholat, enggak ada rasa beratnya. Bukan karena engkau punya kemauan semata, bukan, tapi Allah sedang memilihmu sebagai hamba yang mendapatkan kemudahan untuk melakukan ibadah sholat itu. Ini bukan wilayah gampang, Pak, wilayah berat. Mu'adz bin Jabal sampai dipesan sama Nabi, wahai Mu'adz bin Jabal, jangan kau tinggalkan di doa setiap selepas sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu bapak, saya semenjak ngaji di hadis nggak pernah ninggalin karena ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Cuma domainnya yang saya ganti karena saya ingin melibatkan anak dan keturunan saya supaya masuk dalam doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kami kepadamu. Apa redaksi awalnya? Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak mungkin kita duduk berlama-lama di tempat ini, duduk berlama-lama dalam bacaan-bacaan yang mengundang rahmat kasih sayang Allah. Kan duduk berjam-jam di tempat ini, betul atau enggak, Bu? Banyak di antara kita jangan-jangan yang kakinya udah kesemutan, betul ya? Ntar kaki kan ada yang ditukuk dua-duanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu salah satu duduk yang disukai Nabi, ketika dua lututnya dipegang. Ada yang kakinya udah melonjor, yang senderan di tembok mah enak. Mudah-mudahan masuk surga semuanya, amat tembok-temboknya. Ini amalan berat ya akhi. Malam libur yang besok orang banyak menikmati liburnya, malam ini udah ada di luar kota. Banyak mereka yang punya status dari kemarin libur panjang udah ada di luar kota, di puncak atau tempat-tempat mereka berlibur. Tetapi tidak mereka yang berada di Masjid Baitul Hosta adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kau perlu diingatkan dengan sebuah kehidupan di mana engkau telah mendapatkan pelajaran. Ada perjalanan Isra Mi'raj. Kemana Nabi diperjalankan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Jangan pakai wilayah akal, wilayah iman. Jamaah, karena kita ada batasannya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kau hanya boleh memikirkan ciptaan Allah, tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Karena nggak sanggup kita untuk sampai kepada wilayah itu. Tapi perkara dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, kau diajarkan, kau menyembah Dia yang mampu melakukan apa saja. Kau punya keterbatasan, yes, tapi kau menyembah Dia yang punya kekuasaan. Bapak Dewan, kan dari PAN tadi saya tanya ya. Dari PAN, dari mana Dewan? Dari PAN. Tanya Pak Dewan, betapa bangganya kalau kenal dekat dengan ketua umum PAN. Betul? Wah iya Pak, karena kita orang organisasi, ketemu langsung sama pucuk pimpinan. Ini kita supaya memudahkan untuk menganalogikan, untuk mengilustrasikan. Gila Pak, dan nggak mungkin statusnya sama dengan mereka yang nggak kenal. Karena semua ketentuan itu harus ada restu dari pimpinan. Betul ya Pak ya? Ente tahu gak, Bapak Ibu, kita semua pada saat rukuk dan sujud dekat kepada Tuhannya ketua PAN. Saya ingin berkata di majelis ini,
anggota dewan kita bahwa betapa banyak kenyataan orang-orang yang di sekitar beliau pengen dekat dengan orang nomor satu. Sama ketika pejabat-pejabat pengen dekat dengan Presiden Republik Indonesia, logikanya dengan sehat akan berkata, bahagialah kau yang dekat dengan orang nomor satu di Republik ini, bahagialah engkau yang dekat dengan orang nomor satu di PAN, bahagialah engkau yang dekat dengan orang nomor satu di partai tertentu. Lalu bagaimana dengan engkau yang dekat dengan dia yang menguasai semesta raya, bukan hanya Republik ini? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ini yang saya ingin gelorakan, ini amalan terawat berat. Mereka yang mempunyai kedudukan diangkat oleh presiden karena mereka punya prestasi entah dekat kepada manusia, prestasi entah karena pekerjaannya profesional, tetapi yang jelas mereka punya prestasi. Lalu bagaimana mungkin engkau saat berprestasi dalam tanda kutip di hadapan Allah dibiarkan dalam kesusahan? Gak mungkin. Maka itu ada tawaran dari Allah. Ini kita lihat, ini amalan sunnah, bukan amalan wajib. Tapi ente bisa ambil sebuah kesimpulan, kalau amalan sunnah hadiahnya kayak begini gedenya, apalagi amalan wajib, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini amalan sunnah, amalan sunnah Pak, yang kalau ente kerjain kan dapat pahala, ente kagak kerjain kagak apa-apa. Tapi lihat bagaimana kedudukannya di dalam Al-Quran. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian sholat tahajud, maka boleh jadi Allah akan berikan kepada engkau maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Itu sholat tahajud yang kalau ente tinggalin kagak jadi dosa, punya kedudukan sampai segitu hebatnya. Bagaimana kalau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dilakukan dengan sesungguhnya? Sallu ala Nabi. Ini kan logika Pak, Ibu, logika. Ini amalan sunnah sampai kayak gitu pahalanya gedenya, janji dari Allah. Bagaimana sholat wajib ya akhi? Ustaz, saya udah sholat dari kecil sampai sekarang, enggak pernah saya tinggalin. Tapi kayaknya begini-gini aja. Banyak kayak begini? Banyak gak? Banyak. Maka Imam Ghazali menceritakan, ada sebuah kisah dalam kitab Ihya. Ada imam habis sholat, habis imamin sholat, kemudian beliau berbalik, kemudian dia tanya kepada salah seorang makmumnya, aina ta'kulu, dari mana ente makan? Habis sholatnya imamnya berbalik, kemudian nanya, dari mana ente makan? Ente makan kan dapetnya dari mana? Apa kata makmumnya? Isbir ya syekh, hatta uida as-salata allati shallaituha khalfaka. Sebentar ya Syekh, ya Tuan Imam, sebentar, saya mau iadah, saya mau ulang sholat saya terlebih dahulu yang aku baru saja sholat di belakangmu sebagai makmum. Entar baru saya jawab. Ini kata dia aneh, abis dia ngadep Allah, sholat kan mi'rajul mu'minin, abis dia ngadep sama Allah, tapi dia kagak yakin dapat makan. Pakai bertanya, ente ntar makannya dapat dari mana? Kata makmum, ntar dulu dah, saya ulang dulu sholat saya. Masa saya sholat di belakang imam yang kagak yakin sama Tuhan? Kita kerja Pak, dari pagi sampai sore, kerja sama makhluk, akhir bulan pasti digaji. Masa kerja sama Allah? Jangan kata ente nyembah, yang kata nyembah Allah aja selama masih di dunia, selagi ente makhluknya Allah, maka mendapatkan jaminan rezeki dari Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, dosanya gak ketemu, tapi mereka masih
terjamin oleh Allah kebahagiaan di dunia ini, dapat rezeki dari Allah. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang melata, kata Allah dalam Al-Quran, yang dia tidak bisa bawa rezekinya. Gak bisa bawa rezekinya Pak, bukan gak bisa nyari, lebih lemah lagi tuh. Udah ada makanannya dia gak bisa bawa, bukan dia gak bisa nyari, dia lebih lemah lagi. Kayak kita contohin kalau orang lagi sakit, kan kita nengokin ke rumah sakit tuh, kita lihat di sampingnya ada pisang, ada jeruk, tapi dia kan gak bisa menikmati, betul gak? Kadang-kadang ibu bapak bercandanya kelewatan juga sih. Orang udah tahu orang lagi kagak makan, kagak minum, diinfus bawainnya pakai jeruk. Kalau kata yang sakit gue nyiram sih lu datang, cuman lu pada bercanda kelewatan. Kemarin-kemarin gue sehat lu gak bawain jeruk, sekarang gue lagi gak makan jeruk lu bawain jeruk. Karena kalau kata yang nengokin, Ustadz itu kan buat yang nungguin gitu ya, biar gak keisengan. Kata yang sakit gua yang senengin orang lain. Iya bener ya, kemarin-kemarin lagi sehat kagak dibawain makanan, dia udah sakit tuh bawain makanan. Ngeledeknya masih cara halus ngeledeknya buat orang yang nungguin. Allah ceritain tuh, berapa banyak binatang melata yang dia tidak mampu untuk membawa rezekinya. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Maka tema yang dipilihkan oleh ketua panitia ini, spirit Isra Mi'raj, dalam meningkatkan kualitas sholat adalah sesuatu yang paling tepat. Bila kau meyakini, mengimani Isra dan Mi'raj akan mengkondisikan kepada ibadah sholat yang berkualitas. Karena kau diberikan kesempatan untuk mi'raj kepada Allah. Gak perlu ada kita khawatirkan Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Al-Quran, emang gak masuk akal, emang gak perlu akal kita kalau Allah ingin berkehendak. Ketika orang-orang Bani Israel, pengikut setia dari Nabi Isa, meminta ngetes, dalam tanda kutip, ngetes Allah. Di Al-Quran ini diceritain, ngetes apakah Tuhan bisa menurunkan makanan dari langit. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ketika berkata orang-orang Hawariyun, ya Isa bin Maryam, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan buat kami dari langit? Dites, Tuhan ente, ini muridnya, Tuhan ente bisa nggak nurunin makanan dari langit hidangan? Surat Al-Maidah. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Allah turunin hidangan dari langit, hidangan turun dari langit. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu umatnya Nabi Isa. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Nggak ada yang lebih mulia di permukaan bumi ini melebihi umat Nabi Muhammad. Kita rukuk dan sujud, kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau ente taat sama aturan, pasti ente naik jabatan. Ini berlaku dalam semua lini, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Ente kerja, taati aturan. Ente berpartai, taati aturan. Ente berorganisasi, taati peraturan. Kalau perlu berikan yang terbaik yang kau bisa, kau pasti akan mendapatkan kedudukan yang lebih hebat. Apalagi engkau kepada Allah. Jadi kalau sholat 5 waktu ini bisa kita pelihara, tidak ada satu dalil pun yang mengatakan engkau mendapatkan kesusahan di dunia. Kenapa? Karena Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahul jannah as-salat. Kuncinya surga adalah sholat. Nggak bisa itu masuk ke dalam surga kalau nggak megang kuncinya, dan kuncinya itu adalah sholat. Kalau pintu surga terbuka dengan sholat, apalagi cuma dunia ya akhi, apalagi cuma dunia, maka betapapun kau punya keterbatasan, tapi pada saat kau bisa ruku dan sujud, cukup itu menjadi sebuah jalan untuk engkau meraih segala yang kau impikan. Sallu ala Nabi. Jemaah, di Al-Quran diceritakan Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api, tidak terbakar. Di Al-Quran diceritakan tongkatnya Musa dilemparkan di depan penyihir Fir'aun, berubah menjadi ular. Di Al-Quran diceritakan wanita yang bernama Maryam tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki, hamil dan melahirkan. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan perihal laut yang dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa ketika diketukkan di pinggir lautan. Semua diceritakan di dalam Al-Quran. Zakaria mendapati istrinya mandul, dia tetap minta kepada Allah dan akhirnya punya anak. Hamil, dia punya istri dan kemudian melahirkan. Semuanya gak masuk akal. Itulah yang sedang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kau menyembah Dia yang mampu melakukan bahkan yang tidak masuk oleh akal. Kalau kemudian ada tawaran untuk mendapatkan itu semua dalam sholat ruku dan sujud kita, enggak capek. Kan kalau kerja dari pagi sampai sore, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, jemaah, gajinya kadang-kadang cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Dipelatenin, dikerjain. Allah, kita kagak minta sehat, kita kagak minta panjang umur, kita kagak minta badan kita semua normal. Allah kasih sama kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, bukan cuma duitnya yang habis buat biaya rumah sakit, tapi mereka merasakan kesakitan dan betapa rindunya untuk menginjakkan kakinya sekedar ke lantai. Kita dikasih rezeki. Setahun yang lalu, apakah tidak menghebohkan saat tabung oksigen banyak tetapi oksigennya habis? Berebut orang. Apakah ini bukan bentuk kasih sayang Allah? Duitnya ada tapi tabung oksigennya nggak bisa diisi. Allah memberikan itu kepada kita semuanya. Maka spirit dari Isra dan Mi'raj akan menjadikan momentum kita untuk memperbaiki kualitas dari ibadah kita. Makanya apa yang disampaikan oleh ketua DKM kita tadi aneh ente mah. Setiap hari nggak kehitung berapa kali ente mau memandangkan takbir. Bukan saat takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Tapi ada dalam fikih namanya takbir intiqal. Takbir pada saat perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Pada saat engkau ruku, pada saat engkau sujud, pada saat engkau bangun sujud, berapa kali kau punya lisan melafazkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi mana mungkin kemudian engkau bisa menghayati Allahu Akbar itu ketika selesai sholat kau masih menjadi orang yang ketakutan. Pastilah kau tidak menghayati bahwa lisan yang kau ucapkan pada saat melafazkan Allahu Akbar adalah pengakuan yang harus tertanam di dalam hati. Setiap orang ibu pasti punya banyak masalah. Bapak, setiap orang hidup pasti punya banyak urusan. Tapi segera ambil pilihan meminta pertolongan kepada yang mengatur semua urusan. Kalau bergantung kepada suami ada batasnya. Tapi kalau minta kepada Allah, bang, tenang bang, orang hidup, yang penting kita masih menyembah Allah. Ayo bang, kita bangun malam. Kata bininya nih, jangan pakai sedih. Di PHK sama manusia di kantor pakai sedih. Yang
yang berabe kalau di PHK dari oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Wah, itu suamiku punya istri kayak begitu, dunia beserta istrinya kalah. Alhamdulillah Neng punya bini kayak lo. Baru itu malam jemaah gak bakal dikecewakan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini sebuah dalil adanya kerjasama antara suami, istri dan anak. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Maka itu seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang dia memerintahkan keluarganya untuk sholat, dia dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbi mardiyya. Dan ceritakanlah kepadamu kepada mereka ya Muhammad, ceritakanlah olehmu kepada mereka ya Muhammad perihal seorang lelaki yang bernama Ismail. Jadi amalan sholat ini semua nabi menjadi syariat sholat, tapi kemudian model pelaksanaannya berbeda-beda. Makanya sholat kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Itulah kemudian kita ngaji fikih, kudu ada mazhabnya yang mengajarkan cara kita sholat. Ada yang bertanggung jawab dengan sholat kita nanti di yaumil qiyamah. Saya ikut mazhab Imam Syafi'i, saya ikut mazhab Imam Hambali, saya ikut Imam Maliki atau Imam Hanafi. Tapi ada mazhabnya. Jangan cuma kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari mana ente tahu cara rukuk dan sujudnya? Ceritakanlah olehmu ya Muhammad perihal lelaki yang bernama Ismail. Dia adalah seorang lelaki shadiqal wa'di, orang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati, dan dia adalah seorang lelaki, seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami yang menyuruh kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dan dia adalah orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah udah ridho, Bapak Ibu, kita lihat gak bakal ada kesusahan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang seorang emak tinggal di sini, giliran anaknya ketinggalan sekolah, bangunin susah payah, bangun sekolah, betul gak ya? Dibangunin sampai dirayu dari mulai kalem sampai keras, jangan sampai ketinggalan sekolah. Tapi giliran sholat subuh tidak seperti membangunkannya saat hendak melaksanakan sholat atau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Betul bukan ya? Seakan kau tidak khawatir anakmu durhaka kepada Allah. Kau sedang membiarkan anakmu berbuat durhaka kepada Sang Pencipta. Jangan heran nanti bila dewasa mereka akan dengan mudah durhaka kepada kedua orang tua, karena kau sedang mendidik mereka untuk durhaka kepada Allah bila kau biarkan mereka sholat. Sholat. Karena yang memberikan rezeki, yang mengangkat derajat adalah Allah. Jangan tinggalin sholat. Berapa banyak orang yang kemudian sekolahnya sukses, tapi kemudian tidak manfaat ilmunya. Tapi kalau engkau sholat, maka engkau akan menjadi orang yang dimuliakan dunia akhirat. Kalau dimuliakan dunia akhirat, kau bahagia selamanya. Kalau udah bahagia selamanya, kudu selesai ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan oleh guru kita tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat kita, yaitu tadi dengan menambah lagi keimanan kita bahwa sholat kita adalah sholat yang bisa membawa kita kepada kebaikan.
Oke, selanjutnya yaitu doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sarif Martani. Kita baca Fatihah terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah dengan acara yang Allah saksikan bahwa kita mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Semoga kita dan semua anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli ibadah, yang beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Semua hajat kita Allah ijabah. Anak keturunan kita semuanya mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka antal karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tufarriq bainana wa baina rasulika yawmal qiyamah. Allahumma atina al-hikmah allati man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada ya Rabb, kami mengemis kepadamu, jadikan kubur mereka menjadi taman syurga. Ilahana penuhi dengan cahaya, Ilahana berikan kepada kami karunia husnul khatimah. Ya Allah, untuk semua anak keturunan kami titipkan kepadamu ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, berikan hidayah mereka ya Allah, untuk taat beribadah kepadamu ya Allah, untuk mencintai Rasulmu ya Allah. Ilahana kami mengetuk pintumu ya Rabb, berharap belas kasih darimu ya Allah. Muliakan semua anak keturunan kami dunia akhirat ya Allah. Bahagiakan mereka dunia akhirat ya Allah. Jangan kau uji mereka dengan yang berat-berat ya Allah. Kasihani mereka ya Allah, kasihani mereka ya Rabbana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Rasulmu ya Allah. Ilahana, jadikan kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan ya Allah, bermanfaat buat orang banyak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.